berharap kalian tetap sehat dan kuat ya. Hari ini saya kedatangan teman yang spesial banget. Sangat salut buat dia ini. Nanti sebentar kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya. Sebelum jauh dikit karena baru seminggu saya kenal dia, guys. Dan kenalnya tuh nggak sengaja ya? Yes, kenalnya nggak sengaja. sengaja. Saya sudah upload video yang sebelumnya itu dan kasih di video itu, tapi dia belum lihat. Iya, belum lihat aku. Belum lihat. Oke, nama kamu siapa sayang? Di YouTube aku biasa dipanggil Bibi Cai. Kalau kalian tahu pasti pernah lihat channel bernama Bibi Cai ya, Yes. itulah aku. Oke, jadi teman-teman semua ini adalah YouTuber. Tapi saya sebelumnya itu akan bertanya tentang pengalamannya dulu. Oke, siap. Pertama kali saya akan tanya berapa lama di sini sayangku. Berapa lama? Mungkin hampir 13 tahun ya, dari 2008 sampai sekarang. 2008 jadi 13 tahun guys Ya, dia di sini. hampir 13 tahun. Umurmu berapa sekarang? Sekarang udah 30 something lah ya. 30 Sebutin ya, kepo, biarin yang kepo ya. 30-an ya, Iya, taruh lah 30. 35 ya, saya bocorin dikit. Belum Belum sampai. belum Belum sampai. belum sampai 35. Jadi waktu kesini itu maksudnya kenapa sampai bisa suka datang untuk jadi seorang pekerja imigran Indonesia? Sebenarnya dulu sebelum aku ke Hong Kong, aku udah pernah kerja di Singapura. Berapa tahun di Singapura? 3 tahun. 3 tahun ya. Setelah itu memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan pertama awal masuk ke PT itu aku punya rencana untuk kerja ke Taiwan. Oh gitu. Karena menurut aku gini, aku di Singapura kan bos aku itu orang Cina ya, yang cewek. Aku bisa Mandarin. Karena dia setiap hari itu ngomongnya Mandarin, dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku setiap hari aku harus belajar Mandarin. Dan alhamdulillah, maksudnya bisa lah ya, setidaknya bisa ngomong, tahu orang ngomong apa Mandarin. Dan aku pikir di Taiwan kan bahasanya Mandarin. Mandarin. Jadi siapa tahu bisa membantu karena aku udah bisa bahasa Mandarin. Tapi ada tapinya loh. Iya. Setelah masuk PT, ibu PT bilang kalau di Taiwan itu kerjaannya lebih berat karena jaga orang tua, jompo ya kebanyakan di sana. Iya, jompo. Dan kamu itu kecil katanya. Aku tuh kecil. Iya. Kan di Taiwan itu harus ada timbangannya yang memang kerjanya agak berat, jadi harus yang mungkin agak besar orangnya agak besar lah ya gitu bisa dibilang. Terus akhirnya aku gimana? Aku bilang gitu. Kamu ke Hong Kong aja katanya. Kalau ke Hong Kong jobnya ada jaga bayi, ada jaga anak, jaga bersih-bersih rumah, masak kayak gitu. Terus aku pikir-pikir ya udahlah aku coba ke Hong Kong. Dan akhirnya sampai sekarang. Mantap. Terus berapa lama di PT waktu nunggu visa? Waktu di PT mungkin 3 bulan ya kayaknya. Soalnya dulu aku paspor nggak usah bikin karena aku masih paspor baru dari Singapura tuh masih ada karena baru bikin ya. Habis itu di PT 1 minggu itu ada agent dari Hong Kong turun langsung ke Jakarta. Itu langsung interview dan alhamdulillah job langsung turun. Langsung tanda tangan job aku 1 minggu. Tunggu visa berapa lama prosesnya? Tunggu visa mungkin PAP, terus apa itu 1 bulanan lah ya. 1 bulan. Termasuk cepat ya guys kalau 1 bulan itu bisa turun. Cepet soalnya bosnya yang di sini juga mau melahirkan. Soalnya pertama kali aku ke Hong Kong tuh jaga baby. Karena di sini guys kalau majikan udah perlu banget mereka akan usahakan ya. Kalau dulu nggak ribet kayak sekarang sih ya prosesnya. Apalagi sekarang kan masa pandemi ini jadi lagi proses yang sangat-sangat sulit di tahun 2019-2020 sampai 2021 ini guys. Jadi setelah datang di sini langsung kerja kan? Iya, langsung kerja. Langsung kerja. Saya akan bertanya yang kesulitannya dulu guys. Kesulitannya mungkin untuk bahasa awal-awalnya gitu kan. Aku tertolong karena bos aku bisa bahasa Mandarin dan bisa bahasa Inggris. Aku setidaknya bisa bahasa Inggris lah ya. Jadi kalau bahasa aku masih bisa tertolong di situ. Pekerjaan ya kalau anak baru biasalah ya. Kadang nggak paham atau kayak gimana ya, masih adaptasi itu wajar aja gitu. Tapi lama-lama akhirnya ya kita bisa menyesuaikan diri dengan majikan, beradaptasi, terus majikan juga suka. Karena aku di bos pertama
kerja sama dia 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Yang di Hong Kong ini selain 13 tahun itu berapa lama? Berapa lama di bos? Yang Satu pertama majikan atau udah enggak. Aku udah berganti majikan berapa ya? Pertama 4 tahun, terus berarti 2 kali kontrak itu. terus abis itu lagi di bos yang kedua karena setahun. Karena dia nggak bisa renew aku ya, karena dia mau pindah rumah dan rumahnya itu nggak ada tempat buat aku. Jadi otomatis aku di finishin karena masalah finansial, dia nggak bisa bayar. Iya. Kayak gitu. Terus yang ketiga bosnya 2 tahun finish kontrak. Terus yang ini hampir kontrak keempat. Jadi selama ini pernah nggak ada konflik dengan majikan, dengan bos? Pernah. Di pertengahan aku sebelum ganti majikan yang 2 tahun itu, aku dapat job jaga anjing cuma 1 bulan dan aku break kontrak. Berkontrak 1 bulan. Jadi teman-teman semua 13 tahun dia di sini banyak banget tantangan juga, bukan cuma senang-senangnya doang iya, gitu. Bener banget. Jadi cuma satu bulan langsung break kontrak gitu. Iya. Karena kan banyak gini ya, banyak orang yang datang ke sini takut jangan ada masalah. Masalah itu memang harus ada sebenarnya ya. Kalau kita nggak mau ada masalah ya, kalau orang mati mungkin udah nggak ada masalah. Yes, benar. Iya benar. Karena orang selalu ambil keputusan datang itu susah, takut prosesnya itu Iya, gitu. benar. Jadi selama 13 tahun pun dia kerja di sini, ada juga tantangan kayak baru satu kali masuk majikan ya 1 bulan langsung beri kontrak. Itu pun proses guys. Karena kita gini ya, biarpun kita di sini seorang pembantu ya, pekerja migran ya, kita tuh nggak boleh lemah, kita nggak boleh takut sama majikan yang emang benar-benar menindas kita dan itu kita tidak salah, gitu loh. Benar-benar. Kalau soalnya kadang kan, apalagi tuh waktu itu jaga anjing, terus jaga nenek, jaga rumah 2, nyuci mobil 3, pekarangan ini ke taman kayak gini modelnya. Besar ya berarti ya. Dan itu cuma aku pembantunya. Di situ aku bener-bener nggak kuat. Dan emang kan kontrak kita nggak boleh lah ya melebihi tenaga kita. Setidaknya kan 1 majikan, setidaknya 1 rumah lah ya. Itu 2 rumah. Soalnya kenapa aku break kontrak? Aku ceritain sedikit ya. Iya. Karena Bagus. di kontrak di job itu tanda tangan cuma tanda tangan job itu jaga 1 nenek, ngerawat 3 anjing, terus itu aja. Nggak ada yang namanya satu rumah lagi atau nyuci mobil, itu nggak ada. Jadi guys, sepertinya ini tidak sesuai Dengan kontrak kerja. kerja, bener gitu. banget. Makanya aku beraniin untuk langsung telepon agent dan aku langsung ngomong ke majikannya. Kalau kamu kayak gini, itu nggak bisa dipertahanin. Jadi nggak bisa kamu silahkan cari pembantu lagi dan aku mau cari majikan lagi. Aku bilang gitu. Mantap. Jadi termaksud kamu tuh berani untuk lihat sesuatu yang tidak sesuai kontrak, kita bisa langsung komplain gitu ke majikan. Itu harus, sebenarnya itu harus. Sebenarnya di kontrak di channel aku banyak tuh bahas seperti itu ya. Kita di sini tuh kerja dan emang harus sesuai dengan kontrak. Kalau itu nggak sesuai, kita harus berani ngomong. Iya, benar. Jangan hanya diam aja terus bilangnya kita orang Indonesia kadang ya, atau lagi orang yang sukanya itu neriman. Kalau orang Jawa bilang teriman atau nerima apa adanya. Biarpun ditindas, diapain itu nggak apa-apa lah, yang penting ini, yang penting itu. Jangan teman-teman, karena kita di sini itu juga bekerja dibayar kayak gitu loh. Bukan free, kita kerja bukan free. Itu majikan kita gitu loh. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya juga. Kita harus berani, kalau kita bener, kita harus berani ngomong jujur gitu loh. Yes, benar. Harus itu. Harus. Jadi guys, termaksud Bibi Chai ini good. Dia nggak sama dengan yang lain yang aduh saya tuh takut. Kayak di konten saya kemarin juga saya ngomong seperti itu. Jadi kita jangan takut-takut apabila kontrak kerja kita tidak sesuai. Kita harus komplain. Contohnya seperti ini. Walaupun udah 13 tahun, banyak proses-proses yang dia lewati selama ini. Banyak banget ya. Itu kesulitan-kesulitan yang ada kan. Karena dirinya ini juga YouTuber guys, saya tidak bisa berlama-lama sepertinya. Nggak apa-apa, silakan. Saya free ya. Boleh tanya apapun. Terima kasih. Jadi lanjut next,
itu proses-proses yang mungkin itu hanya sebagian ya, Itu sebagian yang aja. membuat dirimu merasa kayak, duh, pengen pulang apa? Eh, Selain kayak majikan ya, ini tentang pribadi gitu ya, Iya, iya, tentang hati, tentang hati. ya Itu tentang mungkin kerinduan ya atau iya, apa itu gitu. pasti ada kerinduan sama orang tua, Nah. iya, kerinduan sama Oh iya, pacar. saya belum tanya yang ke arah itu. Udah merit kamu Belum, Oh, belum. Guys, jadi gini ya, saya potong sedikit ya. Saya tuh paling suka banget orang yang datang di sini itu, datang kerja di luar negeri, dia belum kawin. Karena buat saya tuh enak banget kita yang belum, orang-orang yang bukan kita, saya ini udah kawin. Yang belum kawin itu datang berjuang di sini. Maksudnya dia nggak akan berpikir yang lain selain fokusnya ke masa depannya gitu. Iya, bener, Kan? Jess, bener, tepat banget. Itu Tepat ada banget. tujuan saya. Nah, itu. Jadi kita harus memotivasi anak-anak muda, anak-anak Indonesia yang belum kawin, yang masih muda, terus nggak kuliah, mikir-mikir orang tua kurang mampu. Iya. Jangan gengsi guys, jangan gengsi. Ayo ke sini, kalian akan bisa maju gitu maksudnya kan? Iya, toh kita kerja di sini dilindungi, ada undang-undangnya, halal. Kita di sini nggak kerja yang aneh-aneh kok, gitu Iya, kan, bener kan? Bener. Cuman Makanya. gengsinya itu yang Nggak usah lah, pikirkan. kalau kita ngedepanin gengsi, nggak makan guys. Benar itu. Jadi apa yang paling kadang-kadang mau ingin pulang gitu? Kalau sekarang mungkin rasa capek itu namanya manusiawi Iya, lah ya, rasa yes. capek itu pasti Apalagi ada. kamu udah 13 tahun ya. Itu rasa pengen, kan cuti juga udah bolak-balik lah, udah Iya. pernah cuti. Tapi rasa dengan rindu orang tua, kampung halaman itu selalu ada. Yes. Dan mungkin saat-saat ini tuh kadang merasa pengen pulang banget ya gitu. Apa nambah kontrak atau enggak itu pikiran itu selalu ada setiap harinya. Tapi kalau kita pikir lagi, mungkin ini kesempatan terakhir aku, karena setelah finish kontrak ini kan aku bulan 5 ini aku finish ya yang kontrak Iya. kemarin. Mungkin aku tambah 1 kontrak lagi baru pulang terus. Jadi selesai bulan apa? Bulan 5. Bulan 5 selesai kontrak yang ke-13 tahun ya, maksudnya udah yang itu. Next 15 tahun ya, 2 tahun lagi Iya, gitu 2 ya. tahun lagi. Soalnya kalau aku Programnya 2 tahun lagi gitu ya. ya bener-bener udah itu emang udah aku rencanain lah ya. Pokoknya 2 tahun bisa gak bisa ya udah harus pulang. Karena ya mikir umur guys, belum nikah. Jadi rencana mau pulang nikah dia. Iya, ini 2 tahun. doain aja ya Tapi guys, yang 2 doain. tahun pacarnya, aduh 2 tahun lagi guys. 2 tahun lagi kamu harus Gak apa-apa. Kita kan Jadi, berjuang dulu ya demi yes, masa depan benar. kayak gitu loh. Jadi gini, Didi Chai, saya ingin bertanya apa aja yang kamu udah dapatkan secara finansial selama 13 tahun ini? Alhamdulillah ya, kalau aku udah bisa bantu orang tua aku, Yes. benerin rumah setidaknya lah. Kalau soalnya aku sendiri aku akui dulu sebelum aku kerja ke luar negeri itu emang keluarga kita bisa dibilang kurang mampu lah ya. Di channel aku udah banyak aku ceritain semuanya, itu udah ada lengkap. Dan setelah ini mungkin alhamdulillah Tuhan itu memberikan rezeki ya, setidaknya lewat aku untuk keluargaku, Iya. bantu orang tua, adik-adik sekolah, terus alhamdulillah bisa beli tempat usaha. Tempat usaha. Jadi kios, udah ada kayak gitu. usaha sekarang. Alhamdulillah udah ada. Usaha apa itu? Kayak jualan sembako kayak itu, beras, kayak toko-toko gitu, kayak kios-kios gitu. gitu. Iya, Mantap, ada mantap. di Indonesia. Jadi Alhamdulillah. rumah udah ada. Rumah masih orang tua Masih sih. orang tua, Yang gitu. aku sendiri belum, tapi ya semoga secepatnya aku bisa bikin untuk aku sendiri. Ya. Iya. untuk sendiri Iya, ya. untuk sendiri harus itu, Tapi karena aku cewek itu. feeling aku nih 2 tahun ini dia mau bikin Iya, rumahnya. iya bener banget, bener banget. Kan? Emang itu tujuan Karena aku. yang kemarin-kemarin itu fokus ke orang Ke tua dan adik-adik ya. Karena aku pengen setidaknya sebagai seorang kakak atau anak pertama ya di keluarga aku pengen keluarga aku, orang tua aku tuh terangkat derajatnya Iya. dan kehidupannya bisa bahagia, nggak kayak dulu gitu Oke. loh. Maksudnya memperbaiki kehidupan Iya, lah gitu bener ya. banget. Yang Dan dari- setelah mereka setidaknya bisa menikmati itu, Yes. barulah aku kayak gitu. Mantap. Jadi teman-teman semua, kita kesini itu bukan cuman asal datang, tapi memang benar-benar kita tuh ada cita-cita. Iya, ada tujuan dan cita-cita Ada itu harus, tujuan. dan itu penting. Karena itu memang kalau buat saya ya, itu
penyemangat gitu. Iya. Selama tujuan dan cita-cita itu belum tercapai, otomatis kita akan bertahan apapun itu Iya, ya. bener banget itu. Gitu guys. Jadi teman-teman semua, selain dia TKW, sekarang saya akan menanyakan dari mana datang buat YouTube gitu. Ini Oke. kan YouTuber kan, Untuk subscribernya YouTube, udah banyak. baru 13.000. 13.000 guys, 13.000 baru. Baru 13.000.